Salasia NIM 123011126. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu pengertian inklusif. Pengertian inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Sejarah pendidikan inklusif. Semenjak dikeluarkan Undang-Undang pada nomor 12 tahun 1945, pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental sudah terjamin secara hukum. Jaminan itu diberikan dalam bentuk sekolah bagi sekolah luar biasa. Imbas dari program tersebut menghendaki seluruh anak usia sekolah dasar wajib bersekolah dan menamatkan pendidikan minimal 6 tahun. Paket A, sekolah kecil hingga sekolah terbuka. Perubahan juga dirasakan oleh sekolah-sekolah luar biasa yang ada. Dengan daya tampung yang terbatas, maka pemerintah meleburkan SLB yang ada menjadi SDLB atau sekolah dasar luar biasa, SMPLB atau sekolah menengah luar biasa, dan SMALB atau sekolah menengah atas luar biasa. Selanjutnya ada tujuan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memiliki beberapa tujuan utama yang mendorong implementasinya di seluruh dunia. Tujuan-tujuan ini mewakili prinsip-prinsip inklusif, kesejahteraan, dan hak asasi manusia dalam konteks pendidikan. Berikut ada beberapa tujuan penting dari pendidikan inklusif. Yang pertama, menghapus diskriminasi. Yang kedua, kesejahteraan. Yang keempat, mengintegrasikan siswa. Yang kelima, mendorong kolaborasi. Nah, tujuan mendorong kolaborasi itu adalah mendorong antara siswa, guru, orang tua, dan profesional pendidikan lainnya. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa didukung dalam pencapaiannya. Terus ada manfaat pendidikan inklusif. Manfaat pendidikan inklusif ini ada dua. Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik pada umumnya. Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus itu adalah memiliki rasa kepercayaan diri dan memiliki kesempatan menyesuaikan diri serta memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan nyata pada lingkungan pada umumnya. Peserta didik berkebutuhan khusus terhindar dari label atau sebutan yang tidak baik, memahami pelajaran di sekolah dengan baik dan mampu. Manfaat bagi peserta didik umumnya adalah belajar mengenai keterbatasan dan kelebihan tertentu pada teman-temannya, mengetahui keterbatasan dan kelebihan serta keunikan teman lainnya. Peserta didik pada umumnya akan tumbuh rasa kepedulian terhadap keterbatasan dan kelebihan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Manfaat pendidikan inklusif. Manfaat pendidikan inklusif bukan hanya dirasakan oleh siswa atau si anak, namun berdampak pula bagi masyarakat. Dampak yang paling esensial adalah sekolah inklusif mengajarkan nilai sosial budaya berupa kesejahteraan. Berdasarkan pengalaman di sekolah, segenerasi anak perkelahian disoroti sebagai ancaman bagi masyarakat. Maka dari itu harus dipisahkan dan dikontrolkan oleh sekolah, bukan malah dibantu. Terus ada juga model sekolah inklusif. Model sekolah inklusif yang pertama yaitu kelas reguler. Kelas reguler itu aneka belajar bersama anak lain atau normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan co-work. ABK belajar bersama anak lainnya di kelas reguler dalam kelompok khusus. Ada juga kelas reguler dengan follow-up, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar dengan guru pembimbing khusus. Terus kelas reguler dengan postur dan follow-up, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruangan sumber untuk belajar dengan guru pembimbing. Terus ada juga kelas reguler dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain. Ada juga kelas penuh. Kelas khusus penuh, anak berkebutuhan khusus mendapatkan dalam kelas
khusus pada sekolah reguler. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajaran. Karena sebagai anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruangan terapi berhubungan dengan pelajaran cukup berat. Ada pengertian sekolah inklusif. Sejak tahun 1990, karena 73 menekankan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Ada juga tujuan sekolah inklusif. Tujuan sekolah inklusif yang pertama itu ada tujuan sekolah inklusif bagi siswa. Berkembangnya kepercayaan diri terhadap yang telah dicapai dan merasa bangga atas dirinya sendiri, mampu belajar sendiri dengan mencoba untuk memahami pelajaran yang didapatkan di sekolah dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, mampu berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya secara aktif. Terus yang kedua, tujuan sekolah inklusif bagi orang tua, mengetahui cara mendidik dan membimbing anak di rumah secara lebih baik, dan teknik yang digunakan guru di sekolah dapat terlibat secara pribadi sehingga merasakan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan untuk membantu anak dalam proses belajarnya. Terus tujuan sekolah inklusif bagi guru, ini memiliki kesempatan untuk belajar dan mengajar dalam pendidikan yang diatur secara inklusi, mampu melaksanakan proses belajar mengajar dengan peserta didik yang memiliki latar belakang bermacam-macam secara terampil, mampu mengatasi tantangan-tantangan dan dalam bimbingan, serta melayani peserta didik dan mampu bersikap positif terhadap peserta didik, orang tua, dan masyarakat di segala situasi dan kondisi. Selanjutnya, konsep dasar model terpadu. Konsep dasar model terpadu dalam konteks pendidikan inklusif merujuk pada pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan agar menjadi satu kesatuan yang seimbang dan holistik. Terus berikut ada beberapa konsep dasar terkait dengan model terpadu dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, kesejahteraan dan aksesibilitas. Yang kedua, kolaborasi dan tim kerja. Yang ketiga, penyesuaian individu. Yang keempat, lingkungan yang mendukung. Yang kelima, pendekatan berbasis hak asasi manusia. Yang terakhir, pelatihan dan pengembangan profesional. Terus ada juga pendidikan inklusif kolaboratif, adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan siswa dengan berbagai latar belakang, termasuk siswa berkebutuhan khusus ke dalam satu sistem pendidikan yang sama. Model ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi. Dan guru reguler. Peran guru reguler dalam konteks pendidikan itu memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Berikut beberapa peran utama dari guru reguler dalam pendidikan inklusif. Yang pertama itu mengintegrasi siswa. Guru reguler itu harus bertanggung jawab untuk mengintegrasi siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas reguler. Terus yang kedua, adaptasi kurikulum. Guru reguler itu harus menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan beragam siswa dalam kelasnya. Terus yang ketiga, menggunakan pendekatan diferensial. Guru reguler perlu menerapkan pendekatan diferensial dalam pembelajarannya. Yang keempat, memberikan dukungan tambahan. Guru reguler itu harus siap memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan bantuan ekstra. Terus yang kelima, fasilitas kolaborasi. Guru reguler juga berperan dalam memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan kelas. Terus yang ketujuh, menjaga keterbukaan dan komunikasi. Guru reguler itu harus selalu terbuka untuk komunikasi dengan siswa, orang tua, dan profesional lainnya. Terus yang ketujuh, pengembangan keterampilan khusus. Guru reguler mungkin perlu mengembangkan keterampilan khusus dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus, seperti pemahaman tentang berbagai disabilitas atau gangguan perkembangan. Terus yang kesembilan, memiliki kesabaran dan empati. Kesabaran dan empati sangat penting dalam peran guru reguler dalam pendidikan inklusif. Terus yang ke-9, melibatkan orang tua. Guru reguler dapat berkolaborasi dengan orang tua siswa dengan kebutuhan khusus untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka serta mendukung pembelajaran siswa di rumah dan di sekolah.